Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Inilah alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM karena dinilai telah membebani anggaran negara. Ada 3 jenis BBM yang harganya naik, yakni Pertalite, Solar, dan Pertamax. Presiden Jokowi mengatakan sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Jokowi menyebut saat ini subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu, yakni sebanyak 70%. Dilanjutkan Jokowi, subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa Bendahara Negara, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani memaparkan bahwa besaran subsidi untuk BBM, untuk listrik dan gas, itu besarannya sebesar 502 triliun. Dari total anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 2.700 triliun. Tentu angka ini sangat besar dan sangat membebani keuangan negara. Di sisi yang lain, Ibu Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa subsidi sebesar 502 triliun yang membebani negara tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena kita lihat untuk BBM. Untuk BBM, Pertalite ini 80%-nya dinikmati oleh masyarakat mampu dan masyarakat yang kaya. Sementara warga masyarakat bawah hanya menikmati sebesar 20%-nya. Yang lebih celaka lagi adalah untuk biosolar. Ini 89%-nya dinikmati oleh pelaku usaha. 11%-nya baru dinikmati oleh rumah tangga. Nah, rumah tangga yang seperti apa? Ternyata dari 11% ini, 95%-nya dinikmati oleh rumah tangga menengah dan kaya. Sementara rumah tangga kelas bawah, nelayan, petani itu hanya menikmati kurang dari 5% dari 11%. Tentu kondisi ini perlu diperbaiki. Maka dari itu pemerintah kemudian memutuskan pada awal bulan September untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu harga Pertalite dan harga biosolar. Ya. Nah, yang menarik adalah kenaikan harga ini tentu membebani masyarakat kecil, masyarakat yang paling bawah. Walaupun masyarakat kecil tidak banyak menikmati subsidi ini, tetapi tentu biaya hidupnya meningkat. Maka dari itu pemerintah sudah mengalokasikan 27 triliun rupiah. Untuk apa? Yang pertama adalah bantuan langsung tunai kepada masyarakat lapisan yang paling bawah. Dan juga bantuan tunjangan gaji kepada pekerja yang gajinya kurang dari 3,5 juta rupiah. Dan harapan saya masih ada satu lagi yang harus disentuh, yaitu UMKM. UMKM harus dibantu lewat BPUM, karena UMKM terutama adalah kelompok pelaku usaha kecil, mikro, dan ultra mikro. Ini memang dampaknya sangat terasa. Dan selama ini dari satu krisis ke krisis yang lain, para pelaku UMKM ini yang menyelamatkan perekonomian negara. Maka dari itu saya mendukung dilakukan pembatasan. Pembatasan siapa yang boleh menikmati BBM bersubsidi.
Nah, untuk itu maka perlu dilakukan revisi Perpres nomor 191 tahun 2014. Jadi nanti klasifikasinya jelas. Siapa yang boleh menikmati BBM bersubsidi. Sasarannya tentu adalah untuk kendaraan umum, untuk sepeda motor, untuk kendaraan-kendaraan yang sudah tua, kendaraan-kendaraan yang memang dimiliki dan digunakan sehari-hari untuk masyarakat miskin. Nah, kemudian subsidi ini yang dialihkan tujuannya apa sih? Tujuannya agar masyarakat yang paling bawah, di sini negara hadir, negara bisa lebih memberikan dukungan. Masyarakat yang paling bawah itu harus cukup makan. Masyarakat yang paling bawah ini apabila bepergian tetap bisa dengan biaya yang murah. Nah, keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling bawah inilah yang sedang disasar oleh pemerintah. Maka dari itu, kebijakan ini harus dilihat secara komprehensif. Begitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.